Inflasi produsen Amerika Serikat secara tak terduga turun pada Agustus 2025 untuk pertama kalinya dalam 4 bulan terakhir. Dikutip dari data RTI, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat 0,92% di level 7.699,007 di perdagangan Rabu. Pemirsa, laporan Biro Statistik Tenaga Kerja menunjukkan inflasi produsen Amerika Serikat secara tak terduga turun pada Agustus 2025. Penurunan inflasi produsen tersebut memperkuat prospek pemangkasan suku bunga oleh The Federal Reserve dalam waktu dekat. Inflasi produsen Amerika Serikat secara tak terduga turun pada Agustus 2025 untuk pertama kalinya dalam 4 bulan terakhir, memperkuat prospek bahwa Federal Reserve akan memangkas suku bunga pekan depan. Laporan Biro Statistik Tenaga Kerja mencatat indeks harga produsen atau PPI turun 0,1% secara month-to-month, sementara data Juli direvisi turun. Secara tahunan, PPI tercatat naik 2,6%. Harga barang tidak termasuk pangan dan energi naik 0,3%. Sebaliknya, biaya jasa turun 0,2%. Di dalamnya, margin grosir dan retail anjlok 1,7%. Penurunan terbesar sejak tahun 2009 membalik lonjakan tajam pada Juli. BLS mencatat sekitar 3/4 penurunan biaya jasa berasal dari margin grosir mesin dan kendaraan yang jatuh 3,9%. Adapun harga barang konsumsi jadi tidak termasuk pangan dan energi naik paling cepat sejak Februari, didorong lonjakan harga produk tembakau. Laporan tersebut menunjukkan perusahaan menahan diri untuk tidak menaikkan harga secara agresif pada Agustus, meski menghadapi tekanan dari tarif impor yang ditetapkan Presiden Donald Trump. Banyak perusahaan khawatir kenaikan harga yang tajam bisa menekan permintaan di tengah ketidakpastian ekonomi. Langkah perusahaan meneruskan beban tarif kepada konsumen akan menjadi faktor kunci dalam menentukan arah inflasi dan kebijakan suku bunga The Fed tahun ini. Berbagai sumber untuk IAD Action. Pemirsa, harga minyak melesat hampir 2% pada perdagangan Rabu, terdorong kekhawatiran potensi gangguan pasokan setelah Polandia menembak jatuh drone Rusia di wilayah udaranya, serta desakan Amerika agar Uni Eropa menjatuhkan sanksi tambahan bagi pembeli minyak Rusia. Namun kenaikan tertahan oleh laporan lonjakan persediaan minyak mentah Amerika Serikat. Minyak mentah berjangka Brent ditutup melambung 1,7% menjadi $67,49 per barrel. Sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate menguat 1,7% menjadi $63,67 per barrel. Sehari sebelumnya harga minyak sempat naik 0,6% setelah Israel melancarkan serangan ke pimpinan Hamas di Doha, Qatar. Adapun ketegangan geopolitik meningkat setelah Polandia menembak jatuh drone yang memasuki wilayah udaranya di tengah serangan besar Rusia ke Ukraina Barat. Amerika Serikat pun mendesak Uni Eropa untuk mengenakan tarif 100% pada impor dari China dan India yang merupakan pembeli utama minyak Rusia guna menekan Moskow agar mau bernegosiasi soal perdamaian dengan Ukraina. Selanjutnya dari pergerakan bursa global, pemirsa, bursa Wall Street berakhir variatif pada Rabu dengan indeks S&P 500 dan Nasdaq mencetak rekor penutupan baru, sementara Dow Jones terkoreksi. Penguatan didorong lonjakan saham Oracle serta ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed pada pekan depan, menyusul data inflasi produsen yang lebih lemah dari perkiraan. Adapun pemirsa, pada perdagangan Rabu indeks S&P 500 naik 0,3% ke 6.532. Kemudian indeks Nasdaq Composite menguat 0,03% ke level 21.886. Sedangkan indeks Dow Jones Industrial Average turun 0,48% ke level 45.490. Sementara itu pemirsa, kita ke bursa Eropa yang berbalik arah dan berakhir di zona merah pada perdagangan Rabu setelah dorongan positif dari raksasa fast fashion Spanyol Inditex tertahan oleh aksi jual di saham teknologi. Indeks Stoxx 600 ditutup turun 0,02% ke level 552,29. Kemudian indeks FTSE 100 Inggris melemah 0,19% ke level 9.225 dan indeks DAX Jerman turun 0,36% ke posisi 23.632.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pass. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG berhasil rebound di perdagangan Rabu usai mengalami pelemahan dalam di 2 hari perdagangan di awal pekan. Kebangkitan IHSG ditopang penguatan saham perbankan Big Caps di tengah asa dovish the Fed masih terjaga. Dikutip dari data RTI, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat 0,92% di level 7.699,007 di perdagangan Rabu. Penguatan terpangkas karena secara intraday, IHSG sempat menguat di atas 1% dengan menyentuh level intraday tertinggi di level 7.726,377. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor keuangan menguat 1,33%, sektor barang konsumen siklikal naik 1,08%, dan sektor properti dan real estate melaju 1%. Sedangkan indeks sektoral yang mengalami pelemahan sektor teknologi turun 1,38%, sektor barang baku koreksi 0,85%, dan sektor transportasi dan logistik tertekan di 0,55%. Emiten perbankan dan blue chip tercatat menjadi penggerak utama kinerja IHSG. Saham BBCA ditutup melesat 3,05% di level Rp7.800 per saham. Saham BBRI ditutup menguat 2,11% di level Rp3.880 per saham. Telkom menguat 3,28% di level Rp3.150 per saham. Saham BRI ditutup menguat 2,70% di level Rp8.550 per saham. Saham BMRI ditutup menguat 2,09% di level Rp4.400 per saham. Membaiknya sentimen di pasar keuangan domestik di Rabu menghentikan tekanan yang berlangsung dalam 2 hari beruntun semenjak pengumuman reshuffle Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran, termasuk penggantian Menteri Keuangan Sri Mulyani. Selain itu dari global, investor menantikan data inflasi penting indeks harga konsumen atau CPI di Kamis waktu Amerika Serikat. Data ini dinilai krusial untuk melihat sejauh mana dampak kebijakan tarif terhadap harga di ekonomi Amerika. Laporan ini akan membantu menentukan arah pertemuan The Fed minggu depan serta ruang lingkup pelonggaran hingga akhir tahun 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, penjualan gas PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau Pegas terkoreksi tipis panjang semester pertama tahun ini. Ya, meski demikian perusahaan plat merah ini masih mencatat pertumbuhan pendapatan. Kemarin pas Penjualan gas PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau Pegas terkoreksi tipis sepanjang semester pertama tahun ini. Meski demikian, perusahaan plat merah ini masih mencatat pertumbuhan pendapatan. Pegas melaporkan volume penjualan gas hingga Juni 2025 mencapai 832 PBTUD atau turun 1,1% dibandingkan dengan sama tahun lalu. Direktur Komersial Pegas Aldiansyah Idam menjelaskan, penurunan ini terjadi akibat berkurangnya pasokan dari Sumatera dan Jawa, serta menurunnya permintaan pelanggan. Untuk menjaga keandalan pasokan, perusahaan menambah porsi gas LNG yang saat ini mencapai 10% dari total saluran. Dari sisi pelanggan, sektor pembangkit listrik menjadi konsumen terbesar dengan porsi 27%, disusul kimia 18% dan keramik 10%. Pegas juga melaporkan kinerja positif di segmen transmisi gas yang naik 10% menjadi 1.627 mmHCFD, serta regasifikasi yang melesat 24% berkat peningkatan kebutuhan listrik dan industri pupuk. Meski pendapatan perseroan tumbuh 5,43% menjadi 1,94 miliar dolar Amerika Serikat, laba bersih Pegas merosot tajam hingga 22,6% menjadi 144,42 juta dolar Amerika Serikat. Penurunan utama terjadi pada segmen hulu yang tertekan oleh turunnya produksi migas hingga 22% di blok Pangka. Berbagi sumber untuk IDX Channel.